Skuad Garuda Nusantara berangkat TC ke Eropa, satu pemain andalan Sintayong ditinggal. Timnas U20 Indonesia dipastikan berangkat menuju Eropa untuk menjalani pemusatan latihan atau TC pada Sabtu 15 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Kepastian ini diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto yang mengatakan bahwa para pemain siap berangkat. Hal tersebut karena visa rombongan seluruh awak tim Garuda Muda sudah rampung semua. Skuad Garuda Nusantara bahkan telah diliburkan dari latihan pada hari Jumat 14 Oktober kemarin. Hal ini karena Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diberi waktu untuk mengebasi barang-barang mereka sebelum berangkat. Malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia U20 berangkat. Ujar Nova Arianto saat dihubungi oleh bolasport.com pada Sabtu 15 Oktober. Sebelumnya ada 34 pemain yang mendapatkan panggilan dari pelatih Timnas Indonesia U20. Namun karena visanya belum jadi, maka mereka akhirnya berlatih dulu di lapangan ABC Senayan, Jakarta selama beberapa hari. TC di ibu kota berlangsung sejak Senin 10 Oktober hingga keberangkatan. Sementara itu, untuk keberangkatan pertama kali ini, tidak semua pemain bisa berangkat bersama. Nova hanya bisa memastikan satu pemain lainnya akan menyusul, yakni kiper andalan Timnas Indonesia U20 Cahya Supriyadi. Namun, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri kepada bolasport.com mengatakan yang berangkat malam ini sebanyak 30 pemain. TC ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian Timnas U20 Indonesia jelang menghadapi Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Dan selama TC di Eropa, skuad Garuda Nusantara akan menjalani laga-laga uji coba. Hanya saja hingga saat ini PSSI enggan membeberkan rencana uji coba Timnas U20 Indonesia. Timnas Indonesia U20 proyeksi Piala Dunia bakal diperkuat oleh Baek Jong PSV. Kekuatan makin mantap. Timnas Indonesia U20 terus mempersiapkan fisik dan strategi jelang bergulirnya Piala Dunia 2023. Rencananya, Piala Dunia U20 2023 Indonesia bakal menjadi tuan rumah, sehingga Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos otomatis di ajang tersebut. Sebagai persiapan Piala Dunia U20 sendiri, pelatih Sintayong memanggil sebanyak 34 pemain untuk melakukan pemusatan latihan di Eropa. Dilansir dari laman resmi PSSI, pelatih Timnas Indonesia Sintayong meminta para pemain bisa membuktikan kehebatannya. Selain itu, Sintayong juga meminta PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain yang saat ini bermain di Eropa dan sudah diamini oleh PSSI. Dilansir dari Bondowoso Network dari YouTube Garis Lapangan bahwa Indra Syafri telah menemui beberapa pemain keturunan yang saat ini bermain di Eropa. Salah satunya adalah pemain Jong PSV di Belanda, Jason Steele 19 tahun yang merupakan keturunan Ambon dan kabarnya siap untuk dinaturalisasi. Meski belum lama berseragam Jong PSV, namun ia mampu menjadi yang terbaik. Meski sebagai pemain bertahan, ia kerap kali mencetak gol. Saat Jong PSV bersua dengan Den Haag, pemain berdarah Ambon ini membubuhkan 2 gol di laga tersebut. Sehingga dengan talenta itu membuat Sintayong kepincu dengan kemampuan yang ia miliki. Sehingga wajar saja Jason Steele dinaturalisasi. Jason Steele tercatat bermain untuk Jong PSV U21 di kasta kedua Liga Belanda, di mana ia tercatat sudah membela klub tersebut sebanyak 11 laga. Ia pun sudah mencetak 4 gol dan 1 assist, yang mana membuatnya menjadi salah satu bek tersubur di klub tersebut. Dengan kemampuan yang ia miliki, maka akan mampu membuat benteng kokoh di lini belakang Timnas Indonesia U20 saat ajang Piala Dunia 2023. Elkan Bagot cetak gol debut, Gillingham FC terhindar dari kekalahan. Pemain abroad Indonesia Elkan Bagot mampu mencetak gol debut pada laga Gillingham FC versus Stevenage di League 2 2022-2023. Tampil di Stadion Bridgefield, Gillingham pada Sabtu 15 Oktober, Elkan Bagot mampu mencetak gol lewat sundulan dan menghindari The Gills dari kekalahan dengan skor imbang 1-1. Kedua tim tampil cukup seimbang di 20 menit pertama. Namun sayang, Gillingham harus kecolongan lewat gol dari Danny Rose. Gillingham tertinggal 0-1. Unggul 1 gol membuat Elkan Bagot CS sedikit keteteran menghadapi lawannya. Bahkan peluang demi peluang terus didapatkan oleh Stevenage yang sedang memuncaki kasta ketiga
Liga Inggris tersebut. Namun, tuan rumah baru bisa menyamakan kedudukan sebelum babak pertama usai. Adalah pemain timnas Indonesia Elkan Bagot yang mencetak gol lewat sundulan usai menerima umpan terukur dari Will Wright. 1-1 skor imbang menghiasi babak pertama. Di babak kedua, Gillingham dan Steve Nish sama-sama tampil menyerang. Namun sepanjang 45 menit paruh kedua tidak ada gol tambahan tercipta. Hasilnya, Steve Nish tetap di posisi puncak dengan 32 poin, sedangkan Elkan dan kawan-kawan masih tertahan di posisi 18 dengan raihan 12 poin. Terlepas dari hasil itu, gol debut Elkan Bagot di Gillingham FC berhasil membayar kepercayaan dari sang pelatih Neil Harris. Terlebih, sang pelatih pernah mengakui sangat kesulitan saat pemain kelahiran Bangkok itu harus absen ketika membela timnas Indonesia di FIFA Matchday. Dengan gol ini, Elkan Bagot tentunya akan diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik lagi di masa depan. Publik tanah air pun berharap dia akan mendapatkan jam terbang lebih lama saat membela Gillingham FC sebelum menghabiskan waktu peminjaman selama 1 musim dari Ipswich Town.